Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Publik kelas A2, jurusan Ekonomi Pembangunan, yang terkasih, Enci Dr. Ita Pinkan Rorong SEME, serta seluruh teman-teman kelas A2 yang kami kasihi. Tak kenal maka tak sayang, yang sudah sayang maka jangan ditinggal. Saya Prilly Tagu sebagai moderator yang akan menuntun jalannya presentasi kali ini. APBN sendiri yaitu Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Negara Indonesia yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang berguna untuk mencapai keadilan sosial dan mengurangi kesenjangan antar wilayah. Selain itu, APBN digunakan untuk memeratakan pembangunan di seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Saat ini kita masuk lebih dalam lagi ke kebijakan-kebijakan pemerintah, contohnya anggaran di bagian pendidikan itu seperti apa, infrastruktur itu seperti apa, dan lain sebagainya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk dalam pembahasan yang akan dibawakan oleh seluruh anggota kelompok 2. Anggaran kebijakan pemerintah yang pertama yaitu anggaran kesehatan. Anggaran kesehatan dalam RAPBN tahun anggaran 2022 dialokasikan sebesar 255,3 triliun atau 9,4% dari total belanja negara. Anggaran tersebut adalah untuk penanganan COVID-19. Bidang kesehatan yang akan diperkirakan masih akan mencapai 115,9 triliun. Pemanfaatan anggaran kesehatan tahun 2022 diarahkan untuk program vaksinasi, penguatan 3T atau testing, tracing, and treatment, klaim biaya perawatan pasien COVID-19, penyediaan obat, dan insentif tenaga kesehatan. Pemerintah akan meningkatkan kualitas anggaran kesehatan yang diarahkan untuk mendorong dan mendukung reformasi sistem kesehatan dalam bentuk transformasi layanan primer melalui penguatan puskesmas, penguatan fungsi promotif dan preventif atau termasuk ke dalam pengendalian penyakit dan imunisasi. Kemudian transformasi layanan rujukan juga dilakukan melalui peningkatan ketersediaan tempat tidur dan akreditas rumah sakit, serta peningkatan layanan kesehatan terutama di daerah terpencil, tertinggal, perbatasan, dan kepulauan. Anggaran pendidikan. Dalam RAPBN tahun anggaran 2022, anggaran pendidikan dialokasikan sebesar 541,7 triliun. Sebagian anggaran pendidikan tersebut diserap oleh Kementerian Pendidikan, Riset, dan Teknologi. Anggaran pendidikan ini digunakan untuk bidik misi kuliah, program Indonesia Pintar, beasiswa LPDP, dan bantuan operasional sekolah. Bantuan untuk bidik misi maupun KIP kuliah akan menyasar 650.600 mahasiswa. Program Indonesia Pintar menyasar 20,2 juta siswa. Beasiswa LPDP kepada 8.600 mahasiswa baru dan bantuan BOS kepada 53,99 juta jiwa. Dalam nota keuangan 2022 disebutkan bahwa transfer ke daerah dan dana desa dalam RAPBN tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar 260,5 atau mencapai 53,6% dari total anggaran pendidikan tahun 2022. Anggaran pendidikan sebagian disalurkan melalui TKDD, dan maka itu kualitas belanja pendidikan akan sangat tergantung pada kualitas belanja daerah. Anggaran pendidikan melalui TKDD terdiri atas yang pertama, ada dana transfer umum yang terdiri dari dana alokasi dan dana bagi hasil atau DBH. 2. Dana transfer khusus atau DAK fisik dan DAK non-fisik bidang pendidikan. Yang ketiga ada dana insentif daerah, dan 4 dana otonomi khusus.
Selain itu, juga ada anggaran dana transfer umum atau DTU yang digunakan antara lain untuk gaji pendidik dan non-gaji pendidik seperti penyediaan sarana atau prasarana serta pengembangan kreativitas guru. Selanjutnya, anggaran infrastruktur. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR terus melanjutkan program kerja melalui belanja infrastruktur PUPR seperti pembangunan dan pemulihan bendungan, irigasi, jalan, jembatan, sanitasi, sistem air minum, penataan kawasan dan infrastruktur di kawasan strategis pariwisata. Tercatat sesuai data e-monitoring hingga akhir 2022 dari total pagu anggaran tahun 2022 sebesar 125,9 triliun, realisasi penyerapan anggaran program belanja Kementerian PUPR sebesar 117,9 triliun atau 93,6%. Berdasarkan data pencapaian penggunaan PDN dalam belanja infrastruktur PUPR tahun 2022 mencapai angka sebesar 93,4% atau senilai 112 triliun dari rencana sebesar 120 triliun. Tercatat sejumlah infrastruktur Kementerian PUPR yang telah diresmikan dari Januari hingga Juli 2022, terutama untuk infrastruktur bidang sumber daya air atau SDA, diantaranya Bendungan Randu Gunting di Kabupaten Blora, Jawa Tengah atau Jateng, Bendungan Bintang Bano dan Bendungan Beringgit Sila di Kabupaten Sumbawa Barat, NTB, Bendungan Semantok, Jawa Timur, Bendungan Kering Ciawi dan Sukamahi, Bendungan Sadawarna, Embung Kedung Sambi serta Embung Sumingkir di Jateng, dan Pusat Persemaian Modern Rumpit, Jawa Barat. Selanjutnya di bidang jalan dan jembatan yang sudah diresmikan antara lain Jembatan Gantung di Girpasang di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Jalan Bypass Baliga atau ke SPN Danau Toba, Jalan Tol Binjai Langsa Seksi 1 Binjai, Sahabat, Jalan Tol Manado Bitung Seksi 2B Danau Ludok, Bitung, Jembatan Poso di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, dan Jalan Lingkar Brebes Tegal, Jawa Tengah. Sementara di bidang pemukiman atau cipta karya yang sudah diresmikan antara lain rehabilitasi SDN Induk 3 di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, revitalisasi Pasar Johar Kota Semarang, Jawa Tengah, penataan kawasan pantai bebas di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, penataan kawasan Pulau Rinca serta penataan kawasan pantai Marina KSPN Labuan Bajo. Terakhir di bidang perumahan yang sudah diresmikan pada tahun 2002 antara lain Rusun Ponpes Al-Quran Azayadi di Sukoharjo, Jawa Tengah, dan Rusun Yayasan Bakti Bapak Kemak di Jombang, Jawa Timur. Anggaran perlindungan sosial. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan anggaran untuk perlindungan sosial atau Perlinsos telah memberikan bantalan dari guncangan perekonomian saat ini. Realisasi Perlinsos sudah mencapai 307,1 triliun per 30 September 2022. Diberikan untuk program Keluarga Harapan atau PKH kepada 10 juta keluarga penerima manfaat atau KPM. Lalu untuk program Kartu Sembako kepada 18,7 juta KPM. Bantuan langsung minyak goreng atau BLT Migor kepada 22,9 juta penerima. Alokasi Perlinsos itu juga meliputi bantuan tunai pedagang kaki lima, warung, nelayan atau bantuan tunai PKL atau EN kepada 2,1 juta penerima. Subsidi bunga kredit usaha rakyat atau KUR 5,64 juta debitur dan bantuan langsung tunai desa kepada 7,5 juta KPM. Selain itu terdapat bantuan tambahan berupa bantuan langsung tunai usai kenaikan bahan bakar minyak atau BLT BBM, bantuan subsidi upah atau BSU, dan dukungan untuk anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Sri Mulyani menyatakan realisasi dan bantuan per 30 September 2022 telah mencapai 11,9 triliun. Anggaran BLT BBM sebesar 12,40 triliun dan baru terrealisasi 6,44 triliun per 30 September 2022.
BLT BBM menyasar 20,65 juta KPM dengan indeks 50.000 per bulan selama 4 bulan diberikan 2 kali masing-masing 3.000. Sementara anggaran BSU yang mencapai 9,6 triliun baru terrealisasi 4,2 triliun. Dana BSU baru tersalurkan kepada 7,1 juta dari target 16 juta pekerja. Masing-masing penerima BSU mendapatkan uang sebesar 600.000 selama 1 bulan. Terakhir, anggaran dukungan APBD sebesar 4,9 triliun. Anggaran ini ditujukan untuk program Perlinsos dan penciptaan lapangan kerja. Subsidi diberikan pada sektor transportasi, ojek angkut umum, nelayan dan usaha mikro, kecil dan menengah. Jumlah yang diberikan sesuai upah minimum provinsi. Anggaran ini baru terrealisasi sebesar 1,2 triliun per 30 September 2022. Dapat disimpulkan dari diskusi yang tadi bahwa APBN sangat membantu dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan tentu kita semua berharap agar bisa mempergunakan APBN ke hal yang lebih positif demi kesejahteraan bersama. Terima kasih atas atensinya teman-teman, dan sampai jumpa di diskusi selanjutnya.